Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi sama Umi, Ratu Nolenya Indonesia, sang maestronya Jember yang punya salam bisa 3 jari. 3 jari. Bapak Dewan yang ganteng ini ya. Waduh. Amin. Alhamdulillah 3 jari Nolenya, jangan lupa bahagia itu simbol daripada Pancasila. Burung Garuda kita, dan itu adalah simbol kekuatan negara kita dan juga keyakinan kita sebagai bangsa Indonesia. Tidak usah panjang lebar ya. Saat ini memang saya sudah mendatangkan ya. Mulai kemarin mungkin Umi berbicara bersama dengan para tokoh agama, para alim ulama, dan juga beberapa tokoh partai politik atau ketua DPC. Saat ini memang saya sengaja dan alhamdulillah ditakdirkan sama Allah ya, mendatangkan atau menghadirkan atau berjumpa ya langsung ya dengan acara buka bersama di sini. Saya kedatangan Bapak Dewan dari DPRD Jember. Kalau boleh tahu dari komisi mana ini? Komisi B, Umi. Waduh, ganteng sekali. Mudah-mudahan saya tidak pikat kepada Anda ya. Kenalan dulu Bapak dengan siapa ini? Alfian Andri Wijaya. Alfian Andri Wijaya. Kalau boleh tahu alamatnya di mana ini? Di Kaliwates, Jalan Mas Gajah. Alfian alamatnya di Kaliwates. Ya. Oke, Mas Alfian ini di DPR termasuk di komisi berapa ini? Komisi B dan Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda. Komisi B dan Badan Pembentukan Perda di Wakil Ketuanya. Oke. Mas Alfian, kapasitasnya Anda sebagai wakil rakyat di dalam komisi B itu menangani apa saja, Mas? Kita masih berbincang-bincang dengan di awal ya. Jadi nanti siapkan tenaga Anda dan energi Anda untuk menjawab semua masukan atau pertanyaan dari saya. Tentunya mungkin bisa jadi pertanyaan ini dingin, bisa jadi panas, kita nggak tahu kan ya. Alurnya ini kemana ya? Boleh. Oke, monggo dijelaskan dulu, Mas. Ya, jadi tupoksi dari Komisi B itu mengawasi di bidang perizinan terpadu satu pintu yang pertama ini. Iya. Jadi kinerja PTSP itu kita yang mengawasi. Yang kedua mengawasi di bidang pertanian. Oh gitu. Komisi B. Yang ketiga mengawasi di bidang Disperindak, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Lalu kita mengawasi juga di bidang pariwisata dan kebudayaan. Lalu mengawasi juga di bidang protokol pimpinan dan komunikasi pimpinan. Itu yang pimpinan yang dimasukkan apa nih? Pimpinan bupati atau apa pimpinan ini? DPRD dengan bupati. Fungsi wakil rakyat itu kan mengawasi kinerja bupati ke bawah. Gitu. Mengawasi ya? Ya. Mengawasi apa juga Anda bisa mengambil tindakan untuk mengingatkan bupati? Ya, pasti namanya fungsi kontrol, kita pastinya juga ada hak-hak dan ada aturan yang menaungi kita untuk mengontrol kebijakan. Oke. Yang kita tahu dalam kepemimpinan Bapak Bupati kita yang baru ya, yang laki-laki ya. Mungkin Bapak Hagiandi ya, lebih tepatnya seperti itu, ada pelanggaran KSOTK. Apakah mungkin Anda bisa sedikit mengkuliti atau bisa memberi jawaban yang lebih gamblang daripada yang Gus Bay dan Gus Jadin sampaikan waktu itu sama saya mengenai pemindahan eselon 2 yang tidak boleh dilakukan atau dalam masa tenang 1 sampai 6 bulan. Menurut pendapat Anda, kesalahan bupati seperti itu apakah dibenarkan? Anda sebagai termasuk wakil rakyat dan mungkin Anda mewakili saya juga sebagai rakyat sipil. Pendapat Anda bagaimana? Iya. Kok kayaknya Anda sudah bimbang ya duduknya ya? Relax. Ya, jadi memang di pemerintahan sebelumnya termasuk Bu Faida ya. Di era Bupati Faida ini ada carut marut SOTK sampai Menteri Dalam Negeri mengeluarkan sebuah keputusan hasil pemeriksaan khusus yang itu ternyata dampak dari laporan masyarakat kepada Kementerian Dalam Negeri, kepada Pemprov dan Kemendagri. Akhirnya Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian waktu mengeluarkan surat hasil pemeriksaan khusus yang intinya kepala daerah di Jember harus mengembalikan ke aturan yang ada. Mohon maaf Pak, Umi potong. Itu awalnya itu
laporan masyarakat apa laporan anggota DPRD Jember. Jadi harus bisa dipisahkan, awalnya memang ketidaksetujuan masyarakat atau mungkin ini memang inisiatif DPRD Jember. Mungkin saya bisa mengambil kesimpulan apa mungkin karena APBD-nya tidak diturunkan kepada DPR waktu itu kan. Dalam 2 tahun masa kepemimpinan Bu Faida terjadi silpa kan, ya itu udah jelas toh, terjadi silpa. Jadi anggota DPR itu waktu itu saya rasa tuh kayak tidak difungsikan gitu atau diabaikan sama Bu Faida, atau secara kasarnya tidak ikut dibagi-bagiin apa sesuatu gitu. Menurut Anda gimana? Jadi kalau bicara kebijakan Bupati Faida yang banyak melanggar aturan ini panjang, tetapi pada intinya memang rekomendasi hasil pemeriksaan khusus dari Kemendagri itu adalah hasil dari laporan masyarakat. Awalnya laporan ya? Laporan masyarakat bukan anggota dewan? Bukan, tetapi DPRD juga telah melaksanakan fungsi kontrolnya dalam rapat-rapat di DPRD. Kita juga sambil menunggu laporan masyarakat itu keluar dari Kemendagri, kita sering kok memanggil pejabat-pejabat di Pemkab Jember waktu itu. Sehingga kalau boleh tahu nama-namanya bisa disebutkan, minimal 2 atau 3 orang pejabat dari Pemkab Jember yang dipanggil sama Bapak Dewan, atau minimal dikasih peringatan ya, bukan dikasih 3 hak DPR itu, bukan ya, minimal dikasih peringatan atau teguran. Iya, pastinya waktu itu yang dipanggil adalah Sekda ya, Sekda ya, oke. Terus beberapa seperti kepala bagian hukum yang semasa waktu itu. Nah, setelah itu keluar hasil pemeriksaan khusus dari Kemendagri, akhirnya itu yang dijadikan dasar kita untuk menggunakan hak interpelasi, hak angket, dan menyatakan pendapat. Tapi ya kita menghormati putusan Mahkamah Agung, karena Mahkamah Agung tidak sependapat kalau pelanggaran itu sampai ke pemakzulan. Tidak sependapat, tetapi yang namanya pelanggaran tetaplah pelanggaran, walaupun Mahkamah Agung tidak sampai sependapat untuk mengeluarkan, memakzulkan ya. Oke, saya mau. Oh iya, tadi ada yang belum dijawab soal silpa. Iya, silpa 2 tahun itu. Bahkan sampai sekarang 3 tahun ini ya. Silpa yang besar itu sangat merugikan sekali kepada masyarakat, karena masyarakat dituntut untuk membayar pajak. Benar. Taat pajak, dan ternyata uang yang terkumpul di dalam APBD tidak digunakan semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat. Dan harus dikembalikan tentunya ke pusat ya. Betul, harus ngendon di bank, dan itu juga ada sanksi, ada pengurangan dana transfer dari pusat ke daerah. Ada peringatan mungkin dari BPK minimal? Ya, pastinya. Maksudnya ada peringatan atau ada teguran keras dari BPK, atau mungkin dari BPK mengarahkan, kok Jember ini seperti ini, kenapa Jember ini nggak gini? Biasanya BPK ada dong pemasukan seperti itu ya. Untung ini pertanyaannya bagus sekali. Jadi mengingatkan kita semua bahwa justru tidak hanya dari BPK teguran tertulis, tetapi dari KSN, dari semuanya, dari Mendagri, dari Pemprov, dari BPK juga, sampai BPK mengeluarkan. Jadi gini, satu-satunya lembaga negara yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar 45 untuk mengaudit keuangan negara atau keuangan daerah itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Sampai BPK itu beberapa kali mengeluarkan raport yang merah ya kepada Pemkab Jember. Sudah saya bilang, Bupati itu, ini memang rapotnya merah semua ini Mas. Sampai tidak wajar, terus disclaimer ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi penegak hukum, apakah mau mengaudit investigasi hasil dari temuan 107 miliar uang yang tidak sedikit. Tidak sedikit. Saya bilang sama Gus ini M loh Gus, bukan ini loh, M. 107 miliar. Berarti sudah di angka yang luar biasa menurut APBD Jember ya. Sebenarnya penegak hukum itu harus melakukan audit investigasi karena sudah diminta oleh kepala daerah yang sekarang dengan DPRD sudah minta. Karena apa? Itu sangat merugikan masa depan. Yang meminta siapa, Mas? Bupati. Karena begini, dalam peraturan perundang-undangan ketika BPK sudah, kan setiap tahun ada raport. Iya, benar. Nah, raport ketika keluar, Bupati dengan DPRD harus menindaklanjuti. Nah, salah satu tindak lanjut dari temuan BPK ini temuan otentik ya. Karena apa? Yang namanya temuan otentik adalah temuan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang, yaitu hanya satu-satunya Badan Pemeriksa Keuangan. Sehingga menjadi tantangan bagi penegak hukum apakah mau mengaudit investigasi kepada
karena kita sudah minta kepada KPK, penegak hukum, dan sekarang alhamdulillah sudah ditangani oleh Polda Jatim. Iya. Terus gini Mas, kalau antara Bupati dan DPR pada tahun masa kepemimpinan Bu Faida tidak sejalan ya, menurut Anda bagaimana? Kan waktu itu memang tidak sejalan antara DPRD Jember dan Faida, itu sangat berseberangan sekali. Dan banyak sekali protes-protes dari DPRD. Kenapa kok gini, kenapa kok gini? Bahkan 3 mandat DPR itu dikeluarkan semua untuk menghujat Bupati yang satu itu. Terus pertanyaan unik lagi nih sekalian ya Umi nanya. Kenapa pada Bupati yang sekarang ini, Bupati yang laki-laki ini, kenapa kok menurut pendapat saya dan pendapat masyarakat sipil, kok kayaknya DPR ini melempem, maksudnya tak berdaya gitu loh. Mungkin bisa dikasih ilmu atau masukan yang bisa kiranya mencerdaskan rakyat Jember. Memang begini ya, tingkat pelanggaran dari kepemimpinan Bupati Faida dengan Haji Hendi memang berbeda ya. Tingkat pelanggarannya berbeda, tapi sama-sama SOTK-nya itu ada di situ gitu. Iya. Nah, inti dari kemarin, yang pemerintahan kemarin ini karena memang banyaknya sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Bupati Faida. Nah, kalau sekarang banyaknya tuduhan tentang bahwa Haji Hendi melanggar undang-undang pilkada, bahwa pada pasal 700 berapa itu di tahun 2016 bahwa kepala daerah oleh Menteri Dalam Negeri dan oleh pemerintah pusat dilarang memutasi semua pejabat ASN 6 bulan sebelum semua ASN. Semua ASN, bukan eselon 2, berarti eselon 3, eselon 4 juga? 6 bulan sebelum maupun 6 bulan sesudah. Nah, kalau memang itu yang menjadi salah satu bahan di kepemimpinan Bupati Haji Hendi, sesuai pertanyaannya Umi, memang saya juga sependapat ya kalau masyarakat menyalahkan itu karena memang di dalam undang-undang pilkada. Jelas salah dong, kenapa menyalahkan? Memang salah ini. Itu namanya menabrak aturan dan menabrak undang-undang ini tentunya. Tetapi saya kurang paham juga mengapa itu dilakukan. Pasti ada pertimbangan hukum sendiri karena setiap bupati mengeluarkan kebijakan pasti ada melalui mekanisme rapat dengan bagian hukumnya, tim-timnya bagian hukum, tim ahli bupati yang... Anda sarjana hukum, tentunya Anda lebih tahu daripada saya. Bisakah Anda memberikan jawaban yang signifikan, yang bisa mencerdaskan juga buat rakyat, edukasi juga? Begini, dalam ilmu administrasi negara, suatu produk hukum ini mengenal istilah dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Dua ya? Dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Kalau batal demi hukum ini dari awal produk hukum itu atau kebijakan itu dikeluarkan, ini sudah dianggap di mata hukum tidak ada. Nah, kalau dapat dibatalkan, ini selama tidak ada yang menganulir dari atasannya atau dari pejabat yang berwenang di atasnya atau pengadilan yang berwenang, maka kebijakan atau produk hukum ini tetap dianggap berlaku. Sehingga tindakan Bupati Hendi dalam melanggar undang-undang pilkada ini memang secara asas-asas umum pemerintahan. Jujur ini ya, nggak mesti tutup-tutupi ini. Betul, secara asas-asas umum pemerintahan yang baik ini memang tidak mencerminkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Berarti itu ada kesalahan ya? Betul. Anda juga menyetujui berarti Anda sebagai anggota dewan ya? Dari sisi saya sebagai wakil rakyat dan dari sisi aturan yang saya ketahui ini memang melanggar. Cuman saya juga sangat mengapresiasi tindakan dari para tokoh agama di Jember, contohnya Gus Jadin, Gus Baikun yang ini mengkritisi dan melaporkan. Karena apa? Karena kalau ini dibiarkan tidak dilaporkan, maka sampai kapanpun itu kebijakan mem-PJ-kan sekda dan memutasi beberapa ASN ini tanpa izin tertulis dari Mendagri ini memang kebijakan ini tetap tidak dibenarkan, tapi tetap ini dianggap masih berlaku produk hukum ini. Berarti kalau keputusan Bupati ini termasuk mengganti eselon 2 atau semua pejabat ini masih berlaku? Masih berlaku sebelum ada dianulir keputusan dari atas atau dari pengadilan. Oke, Umi sekarang gini mau tanya ya. Kalau sekiranya nanti ada keputusan dari atasan, apakah ini nanti semua pejabat yang dilantik oleh Bapak Haji Hendi kira-kira
atau gini, jelasnya bisa dibatalkan atau dikembalikan lagi ke awal atau ke fungsinya seperti awal, bukan menjabat yang saat ini. Kira-kira bisa nggak? Ini pertanyaannya bagus. Ini apa lebih mendalam lagi ya, karena di dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, ini memang ada beberapa kelemahan, sehingga inilah yang dijadikan pintu masuk oleh kepala daerah yang lalu, Bupati Faida, maupun bisa jadi itu dilakukan oleh kepala daerah manapun ya. Saya tidak mengatakan bahwa Haji Hendy akan melakukan seperti Faida atau tidak. Sehingga begini, kemarin ceritanya Bupati Faida kan hasil rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri memerintahkan, bahkan diperkuat oleh Gubernur, kembalikan ke SOTK yang lama karena produk hukum SOTK zaman Faida itu melanggar aturan perundang-undangan di atas. Tapi kenapa kok Pak Haji Hendy melakukan juga? Melakukan hal yang sama. Nah, waktu itu yang dilakukan Bupati Faida itu tidak mematuhi. Dan terus kalau menurut Anda Bupati Hendy saat ini mematuhi juga? Tidak mematuhi perintah Mendagri dan Gubernur. Nah, ini makanya ada beberapa kelemahan di dalam Undang-Undang Peradilan Tun, bahwa apabila ada putusan peradilan Tun atau ada perintah dari peraturan perundangan di atasnya dan itu tidak dipatuhi, maka ini memang sulit untuk diberikan sanksi yang bisa mengeksekusi. Pertanyaan saya, Bupati sekarang juga melanggar sama yang dilakukan Bu Faida yang lalu. Pertanyaan saya, poinnya sekarang ini, DPR sebagai wakil rakyat, apa tindakan DPR buat Pak Haji Hendy? Sebenarnya di dalam rapat di DPRD, saya yakin teman-teman di DPRD itu sudah berulang kali mengingatkan. Sudah mengingatkan? Iya, cuman dalam bentuk apa itu? Dalam rapat-rapat itu, cuman yang memanggil Bupati. Iya, belum kalau Bupati. Bupati belum memanggil. Belum, memperingatkan dalam bentuk apa? Apa mungkin tulisan? Apa mungkin WA? Apa mungkin beliau minimal menasehati? Gitu. Dalam rapat-rapat. Cuman kan gini, perbedaan kasus yang sekarang dengan sebelumnya kan, kalau sebelumnya ini kan sudah ada perintah dari Gubernur maupun Menteri Dalam Negeri, yang ini kan tidak dianulir. Kalau sekarang sudah ada perintah, karena kita belum ada laporan. Tidak dianulir. Atasan kalau memberikan perintah otomatis minimal ada laporan dari bawah. Seandainya laporan dari masyarakat atau dari DPRD atau siapapun yang melapor ini. Kalau DPRD saya rasa nggak mungkin melaporkan, nggak mungkin, karena DPRD orangnya Bupati. Mohon maaf ini. Tidak semua lah. Tidak semua ya. Jadi kan berarti Anda harus menjalankan fungsi kontrolnya sebagai wakil rakyat ya. Nggak boleh membela yang salah ya. Oke, siap. Saya pegang omongan Anda. Fungsi kontrol itu harus tetap dilaksanakan karena itu amanah dari rakyat. Benar. Rakyat memilih pasti karena memberikan pendelegasian pada wakil rakyat. Kepercayaan lah istilahnya ya kepada Anda ya. Kepada wakil-wakilnya. Jadi tadi pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya ada putusan dari Pemprov atau dari Kemendagri tidak dilaksanakan? Nah, ini yang juga menjadi presiden buruk yang sudah pernah dilakukan Bupati Faida, maupun seandainya dilakukan oleh kepala daerah manapun. Dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara itu, apabila putusan pengadilan Tata Usaha Negara tidak dilaksanakan oleh pejabat Tun, dalam hal ini Bupati selaku pejabat Tata Usaha Negara, maka tidak ada sanksi pidana. Ini yang menjadi sangat enak sekali ya. Makanya, tidak ada sanksi pidana. Betul, kalau peringatan dikasih peringatan. Kenapa tidak ada sanksi hukum? Kenapa lemah hukum kepada orang nomor 1 di kabupaten? Kenapa? Why? This is big problem, you know. Makanya ini yang menjadi keprihatinan saya, sehingga saya dalam setiap kesempatan ketemu dengan orang-orang di DPR RI, dengan orang-orang di pusat, saya selalu menyuarakan agar Undang-Undang Peradilan Tun ini direvisi agar agar mengenal sistem contempt of court, yaitu agar menganut asas penghinaan kepada pengadilan, sehingga kalau kepala daerah tidak mematuhi putusan pengadilan Tun, maka itu dianggap menghina, dan menghinanya itu dikenakan sanksi pidana, sehingga ketika dikenakan sanksi pidana maka pejabat Tun bisa dipidana dan bisa dimaksudkan. Nah, ini pintu yang selalu dijadikan celah oleh semua kepala daerah, termasuk kemarin di zaman Bupati Faida. Maka
karena pelanggaran administrasi ini sulit untuk dipidana. Itu yang banyak kepala daerah di seluruh NKRI ini berpotensi untuk bisa melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Bupati Faida. Oke Mas, dalam beberapa tahun ini atau beberapa tahun yang lalu, apakah Anda pernah tahu atau pernah dengar atau pernah ada atau mungkin pernah menyaksikan Bupati dimakzulkan? Iya, ada beberapa kepala daerah. Di Kabupaten Jember belum ada? Kalau kepala daerah di Jember baru kemarin. Kalau di tempat-tempat lain ada beberapa. Ada. Memang Mahkamah Agung tidak mudah ya untuk sependapat dengan DPRD yang pernah memakzulkan. Saya lupa daerah mana itu ya, di Jawa Tengah ada ya. Ada, kalau nggak di Jawa Barat, Jawa Tengah itu mana. Karena memang mungkin biar tidak semudah itu DPRD memakzulkan, tetapi sebenarnya saya juga prihatin. Karena prihatinnya dalam apa ini? Prihatin ini begini, tidak mudah Mahkamah Agung mengiyakan atau sependapat dengan DPRD. Ini yang saya prihatin, karena hakikat pelanggaran itu tidak harus pidana sebenarnya untuk memakzulkan kepala daerah. Karena di dalam undang-undang pemerintahan daerah untuk memakzulkan ini pelanggaran-pelanggarannya tidak wajib harus pidana. Kalau bupati melakukan pelanggaran tidak harus pidana. Kalau bupati melakukan korupsi apa harus dipidana? Nah, kalau korupsi ini kan sudah melakukan tindak pidana. Maksudnya pelanggaran administrasi yang kita maksud, yang sulit untuk dipidana, sehingga banyak kepala daerah ini kadang ngentengkan. Meremehkan ya? Iya, ngentengkan, hanya pelanggaran administrasi sulit kok Mahkamah Agung mengejar sampai mengiyakan sependapat dengan pemakzulan DPRD. Ini yang menjadi presiden buruk sebenarnya. Oke, menjadi catatan penting bagi anggota dewan ya. Iya, sehingga saya juga dengan beberapa saat diskusi dengan para akademisi, saya selalu meminta agar para akademisi juga mendorong ke pemerintah pusat agar merevisi Undang-Undang Peradilan Tun, memasukkan unsur pidana kepada pejabat Tun yang tidak mematuhi putusan pengadilan. Anda sudah menyuarakan ya? Berusaha ya? Berusaha. Oke, Umi mau tanya sedikit Mas Alfian, di Kabupaten Jember ini sekretaris daerahnya itu menurut sampean saat ini berfungsi atau tidak berfungsi, Mas? Sekretaris daerah untuk yang saat ini, Mas? Karena kan menurut kemarin dalam pelanggaran KOSOTK itu ya, itu kan termasuk katanya tidak sah. Dan untuk saat ini sekretaris daerah menurut sampean ini ada atau nggak ada, atau memang kosong saat ini jabatan sekretaris daerah? Itu masukan dari saya, Mas, untuk saat ini, Mas. Sebagaimana yang apa memang sudah tidak ada lagi? Iya, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa di dalam ilmu administrasi negara ini, apabila produk hukum ini ada yang tidak sependapat, kita lihat dulu ini pelanggarannya batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Nah, pengangkatan sekda kemarin menurut saya memang melanggar peraturan perundang-undangan, karena masih belum melewati masa 6 bulan pasca pilkada, tetapi itu masih masuk kategori dapat dibatalkan, sehingga selama belum ada keputusan yang pembatalan dari Pemprov atau dari Kemendagri atau dari pengadilan yang berwenang, itu masih dianggap sah pengangkatan sekda itu. Berarti namun masih dianggap sah. Iya, namun saya garis bawahi tetap pelanggaran apapun itu, walaupun masih bisa dibatalkan, dapat dibatalkan, tidak diperkenankan melanggar aturan perundang-undangan karena tidak mencerminkan asas-asas umum pemerintahan. Sehingga saya sangat mengapresiasi sekali laporan dari para tokoh masyarakat untuk pelanggaran. Siap. Nah, apa nggak ada sekda lagi kan begitu? Nah, setahu saya saat ngobrol dengan beberapa teman-teman di Pemkab, waktu itu kan jadi ada sistem online ya, sistem merit itu online, ada beberapa persyaratan ketat untuk menjadi seorang sekda, karena seorang sekda ini ASN nomor 1 di sebuah daerah. Mesin ya? ASN termasuk ya? Mesin ya? Jadi dia ASN paling tinggi, dia kepalanya ASN. Maksudnya yang mengkontrol di situ? Iya, yang punya yang mempunyai atau memiliki fungsi kontrol penting atau alat vital Kabupaten Jember mungkin? Iya, untuk di kalangan ASN itu sekda. Sehingga waktu itu di dalam sistem yang online itu memang sengaja, kalau tidak salah itu dibuat posisi oleh bupati sebelumnya itu
agar tidak ada calon lagi yang bisa berpotensi ke situ. Oh, gitu. Sehingga disitulah kebingungan kepala daerah yang melanjutkan mau mengganti yang lain. Karena di dalam sistem itu ada online sistemnya itu sulit, kita sudah sulit waktu itu karena tidak dipersiapkan pengusulan dari sebelum-sebelumnya. Karena untuk menduduki posisi itu kan sebelumnya harus ada usulan dan harus ada jenjang karir. Nah itu tidak dilakukan oleh kepala daerah Bupati Faida sehingga menyulitkan bupati sebelumnya. Tetapi apapun itu menyulitkan bupati sebelumnya, menyulitkan bupati sekarang sehingga ini menyulitkan kepala daerah setelahnya untuk menempatkan posisi sekda yang baru. Tetapi apapun itu keadaannya memang sekda yang sudah definitif tetapi di PC-kan itu tetap melanggar SUTK, dan walaupun masih sah dan sebelum dibatalkan itu masih sah, tetap saya sependapat dengan Gus Baikun itu melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Mas, ini kan saat ini ya Bupati kan pada bulan-bulan Ramadan ini lagi gencar-gencarnya berbagi ya. Mungkin Anda sudah tahu dan mungkin bahkan Anda sudah mengikuti. Dan yang saya tahu yang dibagi-bagikan sama Bupati ini adalah uang daripada CSR atau daripada rekan-rekan bisnisnya atau dari PT-PT yang berhubungan langsung dengan Bupati. Menurut pendapat Anda, Mas, apa berbau pencitraan atau memang ada indikasi korupsi di dalamnya, Mas? Karena ini memang tidak ada audit sebelumnya dari DPR, atau mungkin saat ini sudah diaudit, mungkin saat ini atau mungkin belum ya? Apa memang tidak ada audit dalam masalah CSR atau bantuan sosial ke masyarakat, Mas? Ini masukan dari saya, Mas. Ini masukan dan pertanyaan yang berat ini pemirsa. Pertanyaan yang berat. Tapi dijawab loh, Anda anggota dewan. Jadi begini, kalau soal CSR memang apapun itu, jadi seorang pejabat publik dalam mengelola keuangan daerah maupun mengelola keuangan dari masyarakat swasta yang harus disalurkan kepada masyarakat, memang kita harus berhati-hati sebagai pejabat publik. Kalau pertanyaannya apakah itu diaudit, nah yang mengaudit pendistribusian itu kan masing-masing instansi swasta maupun yang mengeluarkan CSR. Contoh misalkan Bank BI atau Bank Syariah Indonesia atau perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan CSR yang itu dititipkan kepada Pemkab Jember untuk disalurkan ke masyarakat, yang mengaudit itu adalah masing-masing dari instansi mereka. Pertanyaan saya, diaudit apa enggak, Mas? Ya pastinya mereka akan diaudit. Itu pertanyaan saya, diaudit apa enggak? Tetap diaudit, tetapi yang mengaudit instansi mereka ya sesuai mekanisme mereka, bukan dari DPRD, karena itu kan tergantung instansi apa dulu. Berarti ya. DPRD tidak mengaudit ya? Kalau yang contoh misalkan begini, Bank Syariah Indonesia misalkan, dia mengeluarkan CSR, siapa yang mengaudit? Bukan DPRD, tetapi ada memang secara peraturan perundang-undangan yang mengaudit bank misalkan adalah BI atau siapa, itu ada. Jadi tapi saya belum pernah dengar dari pihak bank manapun kalau memang itu diaudit, kecuali organisasi atau kayak orang itu meminta bantuan CSR kepada bank, itu harus ada laporannya agar sebagai bukti ya, proposal. Kalau tidak ada bukti atau termasuk ini ya bukti otentik yang disampaikan kepada bank, tahun ke depannya minta tidak dikasih. Dan kalau bupati kan walaupun minta kapan saja, setiap tahun kan pasti dikasih. Pendapat saya kayaknya rawan sekali dan tidak mungkin diaudit itu, karena nggak mungkin bank mau berani mengaudit seorang bupati karena dia kan pemimpinannya. Maksudnya bupati ini yang bupati dong. Kalau organisasi yang ajukan proposal pasti diaudit, sudah jelas itu. Nah, gitu. Tapi kalau yang saya pikir yang memberikan CSR, kalau yang menerima yang menyalurkan CSR seperti kepala daerah atau Pemkab Jember, pasti itu ada audit setiap tahun, yaitu dari BPK. Karena yang diaudit oleh BPK itu selain APBD adalah segala penerimaan baik dari pihak
swasta itu tetap pasti ada audit dari BPK. Berarti masalah CSR ini diaudit sama BPK? Pastinya begitu. Nah, pasti ya. Jawaban yang clear ya, pasti ya. Cuman yang nanti saya tanyakan lagi sama orang BPK ini. Boleh. Nah, tetapi yang perlu berhati-hati ini juga saran kepada bupati dan kepala daerah yang lain, hati-hati dalam mengumpulkan CSR karena bisa beririsan dengan tindakan menyalahgunakan wewenang. Benar. Tapi bukan berarti tindakan yang dilakukan Bupati Jember saat ini itu salah, tidak. Tidak salahnya adalah selama kepala daerah dalam mengeluarkan edaran itu sifatnya tidak menekan. Jadi gini, setiap bank diharuskan mengeluarkan minimal 120 paket sembako. Dan bupati meminta uang di atas 100 juta, bisa 150. Ya, kalau sukarela oke lah, fine aja. Gitu kan ada ya, kayak beberapa perbankan itu ibaratnya geruweng gitu loh. Cuma kok aku harus ditarget segini, gimana aku acara ke yang lainnya, sosial ke yang lainnya kalau sudah diambil semua sama bupati. Menurut Anda bagaimana? Kalau memang seperti itu, nanti kan kita akan lihat dulu ya bahasa-bahasa itu seperti apa, baik itu tertulis atau bagaimana. Karena kalau itu menekan, itu seandainya memang menekan itu, maka ini bisa berpotensi mengarah ke penyalahgunaan wewenang. Ada sanksi hukumnya, Mas? Iya, ada. Pasti. Ada, ya? Kalau ada penyalahgunaan wewenang itu berpotensi ke pidana juga. Apakah anggota DPR berani mengusut, Mas, masalah ini, masalah CSR ini, Mas? Gini, mendalami minimal? Kalau saya kan selama ini masih menilainya tidak menekan ya. Tetapi kalau seandainya Anda tidak menilai, sedangkan pihak bank laporan saya ada penekanan, gitu loh. Jadi harus dipertemukan. Jadi tidak ada yang berseberangan, mengerucut ini istilahnya. Nanti kalau ada keberatan dari pihak yang dimintakan untuk mengeluarkan CSR, maka sebenarnya yang mengetahui atau yang dimintakan itu bisa melaporkan nanti di situ kan akan ketahuan oleh penegak hukum ini ada unsur penyalahgunaan wewenang. Pertanyaan saya, ya kalau berani melapor, kalau nggak berani melapor karena mungkin dari pihak PT ini di bawah penekanan kepemimpinan sekarang ini, yaitu Pemkab Jember. Ya memang begini ya, di dalam penegakan hukum itu saya lupa bahasa istilahnya, tapi artinya begini: tegakkanlah hukum walau langit akan runtuh. Itu ada. Tapi dijebak pada negara seperti itu, Mas. Nah, sehingga masyarakat yang merasa atau badan atau pihak swasta yang merasa itu keberatan itu sebenarnya tidak usah takut-takut untuk melapor. Gitu ya. Iya. Karena kita kan tidak tahu ya waktu prosesnya itu menekan atau tidak. Kalau saya pribadi kan belum tahu. Nah, karena tidak diaudit sama DPR ya. Karena yang mengaudit kalau soal keuangan itu pastinya BPK. BPK. Jadi bukan DPR. Berarti benar dong omongannya Umi. Iya. Kalau memang tidak ada anggota DPR yang mengaudit masalah CSR atau program CSR ini ya. Kewenangannya tidak sampai mengaudit. Oke, Mas, pertanyaannya Umi ini mungkin agak mendalam lagi. Berpotensi mengkorupsi nggak kayak Bupati masalah program sosial ini? Berpotensi. Orang bisnis, orang kerja mintanya hasil dong. Presentasenya sih gini, Mas ya, mohon maaf saya jelaskan. Mungkin program CSR oke lah 100% Mas ya. Bisa jadi 80% dikeluarkan, 20%-nya diambil sendiri. Terindikasi seperti itu nggak, Mas? Soalnya kayaknya rentan sekali dan belum pernah ada orang membahas masalah ini, Mas. Kecuali mungkin alhamdulillah Umi ya, orang pertama ya kita semua lah. Terima kasih sebelumnya. Jadi gini, untuk membuktikan bahwa itu berpotensi atau tidak, kita kembalikan lagi di dalam definisi korupsi di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ya. Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu definisi korupsi adalah apabila kebijakan itu menguntungkan diri sendiri, kelompoknya, golongannya, dan ada kerugian negara. Atau untuk mengatakan apakah ini berpotensi korupsi atau tidak, yang harus kita amati adalah tindakan meminta CSR kepada pihak swasta ini bisa nggak dibuktikan bahwa itu tindakannya menguntungkan
bupati. Kalau tindakannya kalau tindakannya di masalah sosial bisa dibuktikan dengan bupati membagi-bagikan sembako, membagi-bagikan uang, otomatis kan nggak dari misal sebagian itu. Tidak sebagian mungkin lah kita boleh dong mengkritisi atau minimal kita curiga, boleh dong 80% oke lah sebagai ini menutupin hukum. Kalau kita tuh memang doyan korupsi atau suka, nggak mungkin manusia itu nggak suka sama uang, bohong mas ya. 80%-nya sebagai ini dibagi-bagikan, kasih uang, bantu sana bantu sini, minimal sedikit pasti ada yang diambil atau dimasukkan di dalam saku buat kepentingan dia pribadi. Soalnya Bupati Jember kan mungkin semua tahu karena pebisnis dong, nggak ada ceritanya orang bisnis mau rugi mas ya. Jadi kalau menanggapi itu, kalau menurut saya siapapun masyarakat yang mengetahui atau mencurigai di situ ada pelanggaran korupsi, ada sebagian tidak disalurkan, itu sah-sah saja melaporkan. Karena apa? Walaupun melaporkan, selama belum ada putusan dari pihak yang berwenang, maksudnya melaporkan ini kan nanti misalkan di persidangan, selama hakim tidak memutus bersalah, kita harus menghormati asas-asas praduga bersalah. Mana tahu kalau kita masa tahu kalau bupati korupsi apa enggak? Mana ada saya korupsi kan nggak mungkin ada ceritanya malah ngaku kayak gitu mas. Cara kita tuh bagaimana mas? Ibaratnya mengawasi kinerja bupati di situ, menduga di situ ada potensi pelanggaran, penyalahgunaan wewenang, laporkan saja. Itu salah satu dan satu-satunya cara yang untuk membuktikan, karena kalau hanya menduga-duga nanti kan juga kita menghormati asas praduga bersalah itu sendiri. Menurut sampean pribadi, kira-kira ada nggak berbau korupsi di dalam program sosial CSR Bupati ini? Tindakan itu ya. Jadi gini, kalau saya kayaknya Anda sudah mulai keingetan ini. Iya, jadi gini, kalau saya melihat ini harus kita lihat dari sisi gini ya, kemanfaatannya juga. Nah, saya melihat mungkin ini suatu kreasi seni dari seorang kepala daerah agar semua pihak yang kantornya berada di Jember, baik itu instansi dari pusat, swasta, BUMD maupun BUMN, anak perusahaan BUMN, itu untuk berbuat lebih banyak lagi kepada masyarakat Jember. Ini menurut saya juga merupakan salah satu terobosan yang juga tidak boleh kita pandang sebelah mata, artinya harus kita apresiasi juga. Tetapi ya itu tadi, saya juga sependapat dengan Umi bahwa kepala daerah juga harus berhati-hati, karena kalau sampai mengarah kepada penyalahgunaan wewenang dan di situ ada penyalahgunaan wewenang dan ternyata ada penggelapan di situ, ada sebagian yang tidak disalurkan, ada janji palsunya juga masa kampanye, banyak orang yang dikecewakan juga, ratusan juta uang orang dihabiskan, ada dikasih janji manis. Nah, kalau soal itu nanti akan proses alam yang akan nanti apa namanya? Karma ya, karma. Ngomong karma aja alot ya. Karma. Oke mas, kira-kira mas ke belakangnya DPR mempunyai keinginan untuk mengaudit masalah CSR ini atau program sosial bupati yang saat ini atau bupati yang akan datang untuk menjadikan Jember ini lebih transparan, lebih jujur, lebih dinamis juga mas. Pendapat Anda bagaimana mas? Ya, kalau mengaudit kan bukan kewenangan DPRD ya. Paling tidak fungsi kontrol kami nanti yang bisa kita lakukan oleh DPRD adalah kita panggil nanti Sekda atau bagian ekonomi Pemkab Jember di bawah Sekda, yang pastinya kan yang mengirimkan surat Sekda atau bagian ekonomi kepada pihak swasta atau BUMD, BUMS. Nah, nanti yang bisa dilakukan DPRD ini nanti memanggil mereka, Pemkab Jember kita panggil secara bergantian. Pertama Pemkab dipanggil, setelah itu nanti pihak swasta yang dimintai CSR kita mintai pendapat juga, memberatkan atau tidak. Nah, ketika memberatkan ya kita tegur. Berarti harus ada masukan juga dari banknya ya, keberatan apa enggak? Tuh kan. Ini informasi dari Bapak Dewan kita. Jadi semua perbankan yang ada di Kabupaten Jember, Umi harapkan bisa terbuka, bisa transparan, minimal mengadu ke DPRD Jember agar menjadi acuan ke depannya.
Kalau memang ada yang keberatan dalam program sosial Bupati Jember saat ini, yang jelas-jelas katanya pihak perbankan memang memberatkan ya, silahkan Anda laporan ke DPRD Jember di bagian komisi berapa itu? Komisi B ya, karena membidangi perekonomian. Anda ya yang mengawasinya? Ya. Oke, ini kebetulan saya langsung bersama dengan narasumbernya. Jadi pihak perbankan Jember sudah bisa berlega hati atau berbangga hati dan tidak usah takut ya, karena menyuarakan walaupun Anda tidak bisa memberikan pertanyaan langsung atau memberikan unek-uneknya pihak bank atau yang dinamakan program sosial Bupati Anda menyampaikan kepada Umi. Alhamdulillah sudah saya sampaikan ya amanat Anda ya, walaupun saya rakyat sipil ya, saya menemuin termasuk ketua apa anggotanya? Anggota Komisi B. Anggota Komisi B Kabupaten Jember. Insya Allah nanti bisa ditindaklanjuti kalau memang ada keberatan. Oke, Mas Alfian, ini ada beberapa pertanyaan lagi Mas mengenai P3K. Apa ini perjanjian kerja pengangkatan se-Indonesia Mas, yang mengangkat ini pusat, maksudnya ada masukan dari Umi lah, terus yang menggaji ini kok daerah, ini kan kayak salah kaprah ya Mas ya, yang mengangkat pusat, oke, yang mengangkat P3K ini pusat, kenapa yang gaji daerah, sedangkan daerah ini kan punya APBD yang terbatas ya toh, kalau seandainya yang angkat pusat harusnya yang gaji pusat dong, nggak mungkin APBD. Dan juga dalam pengangkatan ini kan ini pengangkatan nasional ya Mas ya, bisa jadi dari daerah lain bukan dari daerah Jember bisa kerja atau berpotensi masuk ke Kabupaten Jember, right? Oke, betul kan? Nah, betul kan? Jadi kalau masuk ke Kabupaten Jember, sedangkan rakyat Jember atau masyarakat Jember juga membutuhkan pekerjaan yang sama. Kenapa tidak di atas kepemerintahan daerah saja yang mengangkat pejabat P3K ya Mas ya? Kenapa kok pusat Mas? Mungkin Anda bisa sedikit menjelaskan, dan ini saya rasa berita yang viral dan berita hangat juga yang harus diperbincangkan. Anda sebagai Komisi B mungkin bisa menjelaskan lebih gamblang karena ini kapasitas Anda di dalamnya. Ya. Jadi begini, memang ada aturan terbaru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan keuangan daerah, yang ini mencabut Undang-Undang tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, mencabut juga retribusi pajak daerah, dan dari undang-undang ini juga ke bawah ini ada aturan Menteri Menpan RB dan peraturan perundang-undangan lainnya yang pada intinya pemerintah pusat mulai tahun 2023 ini sudah tidak mengenal lagi pegawai honorer. Yang ada hanya dua macam, yaitu ASN atau PNS dan pegawai P3K. Jadi pegawai honorer termasuk GCT juga tidak harus ikut seleksi untuk masuk ke P3K. Nah, yang menjadi permasalahan se-Indonesia saat ini, dan baru-baru ini Asosiasi Kepala Daerah se-Indonesia melakukan berkunjung ke DPR RI, dia keberatan karena yang keberatan siapa? Asosiasi Kepala Daerah se-Indonesia. Asosiasi Kepala, oke. Itu keberatan menyampaikan ke Komisi 11 kalau nggak salah DPR RI. Sudah berkunjung ya, menyampaikan ya. Dan ini saya juga sependapat ya dengan daerah-daerah yang lain juga. Se-Indonesia ya. Se-Indonesia bahwa ini kan begini ya, tujuan dari Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah ini kan agar ada pembagian desentralisasi yang pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah. Tujuannya agar ada rasionalisasi, dan definisi dari Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah ini kan agar ada struktur dari pelimpahan dari pusat ke daerah yang bersifat adil, transparan. Nah, bicara adil dan rasional di dalam yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang HKPD, Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, ternyata proses seleksi P3K ini menyalahi definisi dari undang-undang itu sendiri. Karena definisinya kan di dalam undang-undang itu harus ada asas keadilan, harus ada asas rasionalitas. Nah, ternyata prakteknya perekrutan P3K ini dilakukan oleh pemerintah pusat. Tiap masing-masing daerah diberi kuota,
tetapi biaya pelaksanaan perekrutan, penggajiannya yang menggaji daerah. Menurut Anda, apakah ini benar apa salah? Tidak adil menurut saya. Tidak adil ya. Justru menyalahi. Langkah apa yang harus pemerintah ambil mengenai masalah ini? Ya, justru tindakan ini menyalahi pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Karena apa? Di pasal 1 itu harus ada keadilan di sini. Apakah harus direvisi nanti? Nah, berarti di sini pemerintah pusat harus merubah mekanisme perekrutan itu. Merubah atau merevisi? Iya, merevisi aturan pastinya ya. Iya. Aturannya juga direvisi dan mekanisme perekrutan P3K ini harus dikembalikan kepada daerah. Karena apa? Karena selama ini yang terjadi, daerah yang menggaji, daerah yang mencari keuangannya berusaha walaupun ada transfer dari pusat karena itu memang asas dalam Undang-Undang Otonomi Daerah ada sebagian pelimpahan kewenangan maupun keuangan dari pusat ke daerah. Daerah memikirkan keuangannya, tetapi daerah memikirkan keuangannya aja sudah berat, kok harus gaji orang luar masuk ke daerah kita. Nah, intinya gitu aja sudah ya. Ya harus menggaji pegawai P3K yang tidak direkrut oleh daerah. Ini kan tidak adil. Iya benar. Bisa jadi nanti suatu daerah itu P3K yang bekerja di daerah itu banyak dari orang luar. Karena tidak ada persyaratan harus warga lokal di situ. Sehingga berpotensi seperti apa ini? Apa berpotensi bisa merugikan pihak kabupaten yang di gejolak sosial, kecemburuan sosial di masyarakat. Kita yang bayar pajak warga Jember misalnya. Iya. Yang patuh bayar pajak warga Jember, tapi ternyata yang bekerja menjadi P3K ke orang lain, ke orang luar kabupaten. Jadi ada kesenjangan ya. Bukan kita diskriminasi, bukan, tetapi justru definisi dari undang-undang ini harus ada sisi keadilannya, transparan kan. Terima kasih Mas Alfian, penjelasannya yang memang luar biasa ya, mulai dari awal sampai akhir. Anda termasuk orang cerdas sekali. Termuda, dari 2014 sampai 2020. Termuda ya Mas ya, wah keren banget. Umi mengapresiasi kerja Anda juga, keterbukaan Anda memberikan masukan-masukan yang termasuk membangun kepada rakyat Jember tentunya dan memberikan kecerdasan-kecerdasan baru. Ini adalah sosok anggota DPRD Jember termuda dari 2014 sampai 2024. Alhamdulillah. Jadi kerja Anda termasuk ini bisa diacungin jempol kalau gitu. Termasuk saya dengar Anda termasuk yang mendapat suara terbanyak se-Kabupaten Jember, bisa jadi 2019 untuk DPRD Jember. Luar biasa, terima kasih, sosok pemimpin yang luar biasa dan bisa dibanggakan. Dan inilah saya sukanya kalau berhubungan atau termasuk mewawancarai anggota DPR, terbukanya seperti ini. Walaupun ada sedikit kebimbangan dari beliau tadi. Bukan saya tangkap nervous, nggak sampai 1 meter. Mengungkapkan ya bahasa-bahasa yang menyinggung daripada bupati kita. Tapi alhamdulillah saya termasuk walaupun tidak puas, setengah puas ya, saya menerima jawaban daripada beliau dan insya Allah akan membangun kita menjadi bangsa-bangsa yang lebih cerdas lagi, terutama Jember ke depannya akan menjadikan atau akan membawa atau akan melahirkan tokoh-tokoh seperti beliau. Dan ini tokoh muda yang harus diapresiasi dan harus didukung. Jangan dimatikan atau jangan dipecat atau jangan diturunkan atau dilengserkan. Didukung orang seperti beliau karena beliau sedikit banyak sudah berani menyuarakan ya. Ketimbang daripada ketua DPR kita lempar tangan, wakil DPR kita juga yang bilang, Umi itu bukan kapasitas saya, Umi tanyakan ke sana, Umi tanyakan ke sana. Kayaknya seperti melempar kata dan tidak berani transparan sama saya. Itu ada apa? Itu perlu dipertanyakan. Jadi kalau orang tidak berani menghadapi saya atau berkomunikasi sama saya indikasi orang itu sudah tidak beres. Dan orang itu terindikasi juga ada main dengan Bupati Jember ya. Bukan nervous Mas, kalau nervous saya oke, nggak masalah, jarak jauh, oke lah, nggak masalah. Kenapa nggak berani menemuin saya dengan 1000 alasan yang mereka punya ya? Dan bahkan dia bilang saya ini dipilih dengan 1,4 juta rakyat Jember dan bukan dapatnya Samsaraben, tapi kerjaannya dipertanyakan di sini sama saya, terutama warga sipil. Oke. Terima kasih Mas Alfian, sukses selalu, amin. Insya Allah bermanfaat Mas. Dan next time saya akan bertanya-tanya lagi kepada Anda ya. Dan saya kepada teman-teman pemirsa di media sosial, saya sangat mengapresiasi ya langkah Umi ini. Karena apa? Berarti langkah Umi ini
sudah memenuhi tujuan dari salah satu pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih Mas, mohon doanya. Terima kasih. Oke, gitu aja bincang-bincang Umi ya. Ini bukan bincang-bincang ringan, tapi bincang-bincang sedang menuju berat ini ya. Tapi dengan ketenangan beliau, ketenangan Mas Alfian walaupun muda, ini termasuk seperti adik saya ya, jauh sekali usianya sama Umi. 90 ya. Termasuk bisa memberikan kecerdasan kepada kalian semua. Wah, luar biasa ini, saya memang salut banget. Oke, gitu aja bincang-bincang Umi sama kalian. Liputan dari Umi, si pilot kantor cantik, sang maestronya Jember, yang punya salam 3 jari nolai. Jangan lupa bahagia, hidup indah bila mencari berkah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Hidup indah bila mencari berkah. Wassalam, bye bye, I love you. Mas, terima kasih Mas.